Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di acara Weekend bersama Renkel Production. Oke. Pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, memanfaatkan waktu di saat new normal. Tentunya pembahasan kali ini sangat menarik sekali dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini adalah Alivia Eka Arianti. Halo Mbak Alivia. Halo Ajib, halo semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja meskipun harus di rumah aja. Widih. Sekarang di mana? Di Jogja apa di daerah? Sekarang lagi di Lamongan, Oh, di di rumah. Lamongan. Sekarang zona apa? Zona hijau, kuning. Zona merah hampir hitam. Jawa Timur kan tertinggi ya sekarang tuh. Oh iya, waduh, itu harus di rumah aja itu. Kan karantina harus di rumah aja. Jadi nggak boleh keluar. Benar. Oke Mbak Alivia, ini kan kita akan membahas tentang memanfaatkan waktu di saat new normal. Benar. Sebenarnya apa sih new normal itu kalau menurut Mbak Alivia? New normal ya. Sebelum masuk ke pembahasan new normal, kita tarik mundur terlebih dahulu sebab pemberlakuan new normal ini. Jadi seperti yang telah kita ketahui bersama kan bahwasanya saat ini kita sedang diserang oleh sebuah virus yang namanya coronavirus itu kan ya, atau COVID-19 ini. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, beberapa bulan terakhir, 3 atau 4 bulan yang lalu tuh, pemerintah menghimbau kita untuk berada di rumah aja, melakukan seluruh aktivitas di rumah aja, bahkan hingga lebih ke pemaksaan gitu ya, semua bentuk aktivitas dilakukan di rumah aja. Nah, dengan diberlakukannya apa di rumah aja New. itu tadi tentunya berdampak di semua sektor kehidupan manusia kan, sektor kehidupan manusia, misalnya di sektor pendidikan sehingga kita bisa kuliahnya sekarang dilakukan secara daring, kemudian dalam bidang keagamaan juga untuk ritual-ritual keagamaan seperti sholat, kemudian bahkan kemarin sholat Idul Fitri ada beberapa wilayah yang menerapkan Idul Fitri di rumah aja kan seperti itu. Ya. Nah, yang tak kalah penting, sektor yang paling berdampak itu adalah sektor ekonomi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya di berita-berita televisi, berita manapun menyiarkan bahwasanya banyak toko atau mall yang tutup, bahkan bisa dikatakan mengalami banyak kerugian ya. Terus belum Iya. lagi ada PHK di sana sini, terus dengan beberapa kasus tersebut menyebabkan pengangguran, terus kemudian kemiskinan semakin meningkat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk menangani dampak tersebut khususnya di bidang ekonomi itu, pemerintah sekarang mulai menganjurkan untuk new normal. Nah, jadi new normal ini merupakan sebuah tatanan baru atau bisa dikatakan peraturan baru yang mana itu masyarakat dihimbau untuk beradaptasi dengan COVID-19 ini. Jadi istilahnya tuh kita berjalan bareng dengan COVID seperti itu ya, bukannya menghindari. Jadi kita itu istilahnya melawan, namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Itu sih pandangan new normal aku jika dilihat dari latar belakang munculnya new normal ini. Oke, jadi salah satu untuk mengantisipasi new normal ini tetap hidup secara normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, tadi kan Mbak Livia ada sedikit membahas tentang perkuliahan. Nah, itu bagaimana sih kalau kuliah daring, kendala-kendala dari mahasiswa sendiri? Oke, kalau kuliah daring
Bicara soal kuliah daring, tentunya banyak mahasiswa yang pro kontra terkait dengan ini ya. Ya. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan hambatan-hambatan yang dialaminya seperti hambatan jaringan, kemudian kuota, belum Hmm. lagi daerah-daerah mereka yang terpelosok seperti itu kan. Hmm. Nah, untuk tantangannya sendiri dengan adanya kuliah daring tuh kita sebagai mahasiswa tentunya berusaha memahami dari materi-materi yang diberikan oleh dosen atau guru yang mana biasanya saja kalau misalnya kita tatap langsung nih penjelasan dosen aja belum tentu bisa langsung diserap sama otak kita gitu kan ya. Apalagi Sama. sekarang dengan daring ini tentunya kita perlu tenaga yang ekstra pula buat memahami materi-materi yang diberikan seperti itu. Hmm. Ya, jadi memang banyak sekali kendala dari mahasiswa sendiri ya, selain dari sinyal, mungkin dari metode pembelajarannya mungkin kurang efektif Iya, juga begitu. benar. Ya. Oke, jadi kan di sini kita membahasnya adalah memanfaatkan waktu di saat new normal. Jadi maksudnya memanfaatkan waktu itu yang bagaimana sih di saat new normal ini? Nah, ya untuk new normal sendiri kan itu maksudnya kita tuh melakukan aktivitas atau kegiatan yang semula di rumah aja, kemudian dilakukan di luar rumah. Atau misalnya seorang pekerja yang awalnya diliburkan atau dicutikan, kemudian masuk kembali kan ke kantornya. Nah, dengan adanya new normal ini tentunya dari pihak perusahaannya pun harus menjalankan protokol kesehatan yang ada, misalnya di pintu masuk itu sudah disediakan tempat cuci tangan atau cek suhu badan terlebih dahulu. Jadi belum lagi di dalam kantor itu juga diberikan jarak, maksudnya duduk yang biasanya dekat itu nanti dikasih jarak 1 meter atau 1,5 meter seperti itu. Nah, untuk kita sendiri mahasiswa yang kuliahnya emang masih diberlakukan daring, yang bisa kita lakukan ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin mengikuti perkuliahan daring itu. Bisa saja kita mengikuti seminar atau webinar online seperti itu. Terus untuk contoh lagi yang bisa dilakukan kan dulu waktu di rumah saja mungkin olahraga yang dilakukan tuh kayak workout kecil-kecilan di depan rumah gitu kan. Nah, sekarang dengan new normal kita bisa kayak bersepeda, kemudian lari santai mengelilingi kompleks seperti itu. Oke, Itu sih. jadi Jadi kayak Mbak hampir Alifianya sendiri itu bagaimana? ya. Mbak Alifianya sendiri bagaimana untuk eh, tadi kan dijelaskan kayak olahraga harus di ruangan atau Mbak Alivia malah justru di ruangan kah atau di luar kah atau bagaimana? Nah, ya untuk saya sendiri karena emang di daerah kan masih zona hitam ya, zona merah tepatnya. Nah, Ya. untuk keluar sendiri saya masih sedikit takut gitu. Jadi apa-apa tetap mungkin kegiatan atau aktivitas dilakukan di luar rumah tuh nggak jauh-jauh dari rumah, misalnya keliling kompleks atau ke tetangga seperti itu, depan-depan jalan gitu. Nggak sampai yang jauh banget gitu mainnya, kayak gitu. Oke. Oke, jadi itu kan buat agar kita tetap aman. Jadi kita kalau tidak ada keperluan yang sangat penting sekali di luar rumah, jadi dengan sangat harus di rumah aja. Iya, benar. Oke. Jadi kan memanfaatkan waktu di new normal dengan berbagai olahraga atau secara aktivitas lainnya itu kan bisa dilakukan atau kreativitas-kreativitas yang dapat membangun uh, bakat kita sendiri. Nah, contohnya kalau buat untuk Mbak Alivia itu kreativitas seperti apa yang dapat dilakukan di new normal ini? Oh ya, kalau dari aku sendiri kan emang aku tuh hobinya nulis ya, entah itu nulis artikel atau nulis esai dan lain sebagainya. Nah, yang awalnya kalau di rumah aja tuh
kayak kita nyari permasalahan, itu kan tetap harus cari inspirasi di luar rumah gitu kan. Tapi dengan adanya new normal ini, kita juga dari aku sendiri tuh bisa terbantu gitu untuk bisa keluar rumah, cari inspirasi untuk menulis seperti itu. Jadi yang awalnya nulis tuh di dalam rumah gitu kan, suntuk, kayak nggak ada hiburan seperti itu. Oke, jadi bisa dengan cara menulis, bisa dengan cara apapun lah yang sekiranya tidak keluar dari rumah. Selain menulis juga, dampak positif dari menulis itu kan bisa meningkatkan daya pikir kita, begitu ya Mbak Alivia. Oke, jadi dari teman-teman ini kan ada yang bertanya, kan setiap individu kan udah ada yang terbiasa aktivitas di luar, kan dia nggak terbiasa di dalam ruangan. Nah, apakah harus di dalam ruangan buat untuk orang-orang yang terbiasa di luar untuk melakukan kreativitasnya? Gimana? Ya, jadi kan setiap individu itu kan mempunyai kebiasaan yang di luar ruangan untuk melakukan kreativitasnya. Apakah itu harus di rumah, dipaksa di rumah aja karena secara dia tidak terbiasa untuk di rumah? Oke, jadi khususnya untuk, kan ada dua tipe manusia nih ya, introvert sama ekstrovert, yang mana orang ekstrovert tuh dia terbiasa melakukan aktivitas harus dengan orang banyak seperti itu. Jadi bagi orang yang bertipe seperti itu mungkin agak sedikit sedikit kesulitan untuk beradaptasi, yang mana dia harus bicara sama banyak orang. Nah, ini dia dituntut untuk di rumah aja. Nah, kalau masalah kayak gitu, malah aku lebih kasihan lagi tuh bagi orang-orang yang introvert. Jadi kalau misalnya anak yang extrovert kan dia masih bisa misalnya berhubungan melalui virtual kayak video conference, terus kemudian Google Meet, seperti itu kan masih bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan siapapun. Nah, bagi orang yang introvert tuh malah kayak dia yang udah terbiasa sendiri, terus malah sekarang dituntut untuk makin sendiri lagi, itu kan jadi semakin susah. Nah, tadi yang ditanyakan kan terkait bagi orang yang terbiasa di luar. Nah, itu secara nggak langsung kita dituntut untuk adaptasi di rumah. Nah, yang bisa dilakukan misalnya, saya ini kan orangnya juga termasuk yang extrovert gitu ya. Yang bisa dilakukan tentunya kita tetap berusaha semaksimal mungkin buat terus melakukan aktivitas di dalam rumah. Misalnya bisa berbicara dengan orang tua atau dengan saudara-saudara seperti itu. Jadi kita tetap masih bisa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin terbiasa di luar, tetap bisa dilakukan di rumah dengan berbagai cara, yaitu dengan keluarga sendiri, ataupun bisa memanfaatkan media-media yang ada. Karena sekarang ini kan sudah tidak dapat dipungkiri, media itu sudah sebagai alat untuk bersosialisasi. Begitu. Iya, benar. Oke, jadi ini buat Mbak Alivia sendiri, untuk saran dan untuk pesan-pesan anak-anak milenial sekarang ini, biar yang di rumah aja semakin produktif. Oke, jadi yang bisa kita lakukan seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwasanya new normal ini kan sebuah tatanan baru yang mana kita harus beradaptasi dengan COVID-19 ini. Nah, untuk teman-teman, dengan adanya new normal ini bukan berarti kita bisa terbebas dari COVID, bukan berarti COVID tuh udah nggak menyerang kita, tapi malah kita harus tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Misalnya kalau kita tetap memakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.